Halo, selamat datang teman-teman di channel 19x19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin mereview game antara Rafif melawan Chokosumi. Jadi Chokosumi ini adalah putri dari Chou. Ya, jadi ini game antara mereka berdua. Ya, jadi di sini Rafif menggunakan batu hitam dan Chokosumi menggunakan batu putih. Ya, jadi saya akan mencoba mereviewnya sedikit, jadi hanya memberikan gambaran garis besarnya saja. Tentu saya juga mereview dengan sesuai kemampuan dan kapasitas saya, gitu ya. Jadi mungkin hanya saya akan menjelaskan situasinya seperti apa, gitu ya, secara umumnya. Jadi nggak secara mendetail juga. Oke, jadi kita mulai aja. Ya di sini Raf pegang hitam, ya jadi Komoku, Hoshi, ya Komoku lagi, Hoshi. Oke, ya di sini Rafif pakai Kosumi. Ya, oke. Ini di sini putihnya juga dia jepit hitam ya. Jadi nggak biar hitam dan aman karena bisa aja sebenarnya kan putihnya sini terus hitamnya sini ya. Tapi putih nggak melakukan itu, jadi putih di sini langsung biar hitamnya juga nggak main leluasa gitu. Ya dijepit juga, hitamnya pun jepit balik. Ya ini seru. Ya sekarang putihnya dari sini ya sekarang ya udah ini udah mulai perang sih. Hitam ini diserang putih, ya ini juga ada masalah gitu ya. Ya jadi ini balasan yang cukup bagus dari putih. Ya sangat bagus juga sih. Oke, hitamnya cut balik, ya putihnya cut. Ya ini maju. Sekarang begitu ini maju nih lemah kan. Ya putihnya pun tarik dia dari bawah. Ya hitamnya manjang. Oke, dia maju lagi, hitamnya panjang lagi. Oke, jadi kenapa sih hitamnya maju-maju terus gitu? Begini misalkan kok hitamnya nggak pindah ke tempat lain, misalkan ke sinilah gitu. Ya kalau hitamnya ke sini, putih akan atari dari sini. Dua kan atari, hitam maju, ini atari lagi, maju lagi. Dan putih jadi wilayahnya enak. Misalkan ya, putih bikin di sini. Ya ini jadi bagus juga buat putih, gitu kan. Ya jadi hitam nggak mau seperti itu, ya jadi dia maju, begitu putih ini hitamnya juga maju. Toh di sini hitam pun jadi punya tembok di sini ya. Jadi ini bagus juga buat hitam. Itu putihnya juga maju lagi, ya sama di sini hitamnya maju lagi. Ya alasannya sama, kalau hitam ke tempat lain, putih akan ini. Ya, ini kan sente. Karena ada putih di sini, misalkan kalau hitam ini ya bahkan putih bisa ini, ya ini lagi. Ya setidaknya bentuknya kurang lebih sama dengan yang tadi, jadi yang hitam nggak mau membiarkan putih main dengan seperti itu. Ya jadi ini maju lagi aja. Karena hitam maju ini pun, ini jadi tembok buat hitam dan ini bagus gitu loh. Buat bikin area di tengah nantinya prospeknya bagus. Ya sekalipun oke putih jalan seperti ini dia dapat wilayah gitu, tapi hitam punya tembok, yaitu keuntungan juga. Oke, putihnya dari sini ya karena mungkin di sini juga ada celah di sini kan. Ya kalau misalkan hitamnya ke sini, putih ke sini kan ada celah di bawah gitu ya. Kalau hitamnya tutup di sini ya putih bisa ini gitu. Ya jadi hitamnya juga nggak mau dia tutup dari bawah sini biar nggak ada ini sekarang kan. Oke, lanjutnya ya maksudnya ini tetap ada tapi nggak jadi sente kan dengan hitam tutup di sini. Oke, lanjutnya putih maju lagi. Ya. Oh ya, ini pun dengan hitam di sini kan nanti hitam bisa ngerusak ini juga. Oke, lanjutnya putih di sini, ya hitamnya maju lagi. Ya, jadi temboknya makin panjang. Oke, lanjutnya ya dia mulai keima di sini. Ya, karena melihat di sini juga ada putih, gitu ya. Jadi masih ada sedikit mungkin bahaya buat hitam, gitu ya. Oke, lanjutnya ya hitam hilangin base-nya putih. Jadi putih juga nggak gampang hidup, jadi base-nya ini diambil sama hitam, gitu ya. Jadi next-nya ya putih sekarang tempel komokonya hitam. Oke, lanjut. Oke, ya ke bawah. Tentu aja ini Joseki umum gitu. Misalkan hitam ke sini, putih bisa ada kesempatan ini gitu, hidup dari bawah gitu. Oke, jadi ya ini Joseki umum lah ya. Ya, putihnya naik, Hane, putihnya juga Hane gitu. Jadi ini perlahan-lahan putih mendekati temannya di sini dan bentuknya jadi cukup bagus. Oke, putihnya juga maju. Ya, hitamnya Hane dan putihnya cut di sini. Oke, nextnya
Ya, hitam ini. Ya, ini langkah yang cukup bagus. Karena pertama, dia dapat wilayah, plus ininya juga jadi putih, jadi cukup bahaya. Ya, makanya nextnya putih, dia lari kan ini. Gitu. Ya, begitu ini lari, hitam pun yang satu ini jadi bahaya. Jadi hitamnya pun juga lari. Ya. Oke, nextnya putih memilih untuk melarikan dua batu putih ini. Gitu. Karena misalkan kalau seandainya putih misalkan inilah ya, oke, hitamnya maju duluan dan ini ketekan gitu, ya putih cukup kesulitan di sana. Ya mungkin kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi putihnya ini dulu. Karena ini pun oke melarikan dua batu plus hitam ini kan agak bahaya sedikit. Ya misalkan kayak tadi lah, misalkan hitamnya ini tuh, lihat kan hitamnya jadi bahaya. Jadi putih melarikan ini plus hitamnya juga sedikit nggak aman. Oke, lanjutnya hitamnya ke sini. Nozoki, karena di sini ada Sente, kalau nggak direspon ya hitam akan cut di sini, dua ini mati. Gitu kan, jadi respon pasti. Nah, hitamnya turun. Ya, lihat. Hitam mau coba ngepung putih di sini. Oke, lanjutnya, ya putihnya tentu aja lari. Nextnya hitam ke sini. Ya, ini juga langkah yang bagus. Hitam ini melarikan dua batu, agar nggak dikepung putih ya. Ya, karena kalau misalkan seperti ini kan, kayak tadi kan ini kan bahaya hitamnya. Ya, jadi ya, ini melarikan dua batu hitam sekaligus menyerang putih. Jadi misalkan gini, misalkan ini putih lari, maka hitam bisa jalankan ini, putih ke sini dan cut di sini, ini bisa mati putihnya. Ya, ini langkah yang bagus juga dari hitam. Ya, hitam lari, melarikan dua batu, plus di sini mengincar celah cutting point. Ya, jadi putihnya pun bikin bambu join. Jadi dia terhubung satu sama lain. Oke, nextnya, ya hitam nyambung dari bawah, gitu. Sekarang hitam ini nyambung. Nah, kalau bentuknya seperti ini, hitam ini nyambung, putih ini bahaya loh. Karena belum punya mata. Jadi putihnya pun mau nggak mau lari. Gitu, dia larikan ini dulu. Oke, biar dia keluar. Ya. Oke, lanjutnya. Ya, hitamnya pun lari. Oke. Putih masih melarikan ini. Ya, karena misalkan kalau putih lari ini duluan, ini ditutup, ya ini bahaya gitu loh. Masih ada banyak celah di sini. Gitu. Ya, jadi prioritas utama putih tentu aja daripada ya udah tiga mati, masih mending daripada semua ini mati kan. Jadi tentu saja putih lariin dulu gitu ya. Oke, nextnya hitam ini. Ya. Ini kalau teman-teman lihat ya tadi ya putih, hitam langkah di sini langkah 1 poin gitu, langkah 1 jam gitu. Lompat satu, ini juga lompat satu lagi. Sekilas kelihatan simple ya, cuma lompat satu, lompat satu, lompat satu. Tapi ini bagus loh. Pertama, dia dapat wilayah, ya. Ya lompat satu kan dapat wilayah, solid juga kan. Susah ditembus juga kan. Plus, ini kan ngasih tekanan ke tiga putih ini, ya. Andai kata ini tiga putih ini mati, besar banget ini. Ini wilayah hitam jadi gede banget. Ya, kalau sampai tiga ini mati, ini gede banget gitu loh. Jadi ya udah, ini banyak keuntungan langkah ini. Hitam lompat satu aja, dia udah dapat wilayah plus nyerang ini. Ya, oke selanjutnya putihnya pun dia lari. Ya, dengan ini lari pun sekarang hitam sedikit lemah. Ya, ya jadi hitamnya juga lari juga. Oke, nextnya Nozoki dulu putihnya. Ya, ini pasti tutup lah. Oke, dia lari ini. Gitu. Jadi sebenarnya di sini dari tadi putih ya cukup sibuk. Dia cover 2 grup sekaligus gitu loh. Ini lariin, terus udah gitu ini lariin, terus ini lariin lagi gitu. Sementara hitam di sini hanya mengcover 1 grup aja gitu loh. Jadi sebenarnya di sini sedikit timpang di mana hitam melarikan 1 grup aja, sedangkan putih butuh 2 grup. Jadi ada 2 grup yang di cover sama putih saat ini. Ya, jadi karena begitu hitamnya ini lari, ini langsung lemah gitu loh. Ya, sementara ini juga belum
aman gitu. Jadi ini pun bentuknya juga belum betul-betul aman banget gitu buat putih. Ini masih ada celah-celah-celah di sini gitu loh. Sekitar sinilah. Oke, jadi putihnya pun sekarang ini lari dulu ya. Karena misalkan kalau putihnya larikan ini dan ini dikepung sama hitam ya ini susah gitu ya. Bahaya. Ya, jadi karena itu putihnya pun lari ini dulu gitu. Ya, dengan pikiran kalau misalkan putih ini aman ya, terus ini putih juga aman, nextnya kan putih bisa fokus nyerang hitam yang di tengah ini gitu loh. Ya, pikirannya seperti itu. Oke, lanjutnya ya tentu aja karena putihnya lari sini ya. Sekarang hitam yang coba ngepung putih di sini. Ya sekarang hitam mengalihkan incarannya setelah putih jam di sini. Ya hitam sekarang mencoba mengurung semua putih di sini. Ya sekarang putih dalam tanda bahaya di sini. Oke, nextnya putih coba cut hitam. Ya karena memang di sini ada celah. Oke, ya hitamnya cut, Atari ya dia putihnya dari sini. Ya, ya ini teknik cutting yang cukup bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan andai kata uh, hitamnya di sini, Atari, ya tetap ini jalan pun masih bisa. Kalau hitamnya ini kan putih ini, snapback gitu loh. Ya jadi kalau misalkan hitamnya ini, ya ini maju, tetap ke cut juga kan hasil akhirnya gitu loh. Oke, lanjutnya ya hitamnya ke sini, ya putihnya ini, ya makan Atari lagi. Putih dapat sente lagi, mau nggak mau tutup. Nah, nextnya putih ke sini. Wah, ini langkah yang bagus loh. Ya, teman-teman lihat, langkah ini bagusnya adalah sejak putih berhasil cut hitam di sini, artinya kan ini kan udah nggak terhubung lagi dengan hitam di sini. Dan ini langkah dia mencoba untuk melarikan grup ini plus membelah hitam ini dan ini. Karena sekarang hitam ini udah nggak aman, sejak ini dipotong, ya. Saya kasih perumpamaan deh. Misalkan seandainya di sini ada putih, di sini ada putih, di sini ada putih. Ya, di sini aja nih udah bentuknya buat hitam tuh bahaya sekali. Ini sangat berbahaya, ini pun sangat berbahaya. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Ya, ini langkah yang bagus karena langkah yang membelah hitam. Jadi maksudnya di sini biar hitam ini dan ini jangan sampai nyambung. Ya, karena kalau sampai nyambung ini belum aman, ya ini sangat berbahaya buat putih. Jadi ini langkah membelah hitam sekaligus dia coba lari. Oke, hitamnya pun dia mau serang balik. Oke, putihnya ya dia lari. Kenahannya ya panjang. Biasa kan gitu. Oke, lanjutnya hitamnya ini. Ini juga langkah yang bagus. Jadi biasanya kalau kita ya refleks begini. Oh, hitam kalau ke sini misalkan tutup di sini kan satu bahaya gitu. Mungkin kita bisa refleks jalan ke sini. Terus nanti hitamnya bisa ya putihnya jalan ke sini. Nanti next hitamnya bisa jalan ke sini. Misalkan kita refleks lagi seperti ini, ngikutin terus. Ya seperti ini, ngikutin lagi. Nah, ya kalau hitam jalan di sini gitu. Ini sekarang kekepung semua. Jadi itu rencananya. Gitu. Ya, jadi itu rencananya. Jadi dengan hitam di sini, ya, kalau putih jalan ke sini, hitam sini lagi putih ngikutin, gitu loh. Nah, ini dalam bahaya. Ya, jadi bagusnya hitam jalan sini tuh itu. Dan putih tahu itu rencana hitam, makanya putih jalan ke sini, gitu. Dia lariin ini dulu. Karena kalau hasilnya kayak tadi, ya ini risiko banget. Kalau sampai ini mati selesai. Wilayah hitam kan gede banget begini. Bener-bener gede banget gitu ya. Sekalipun ini mati ya, andai kata ini mati semua ya, ini gede banget gitu loh. Ya, dan ini kan belum tentu mati juga gitu. Memang bisa aja. Ini karena masih lemah, kemungkinan mati masih bisa. Ya, tapi kalau ini mati semua, 5 batu putih ini bener-bener gede. Ya.
Jadi putihnya pun nggak kemakan rencana hitam gitu. Ya dia larikan ini dulu. Biar ini pokoknya selamat dulu lah. Karena kalau ini selamat, ya nextnya kan sambil ini lari, sambil nyerang ini, putih pun bisa sambil nyerang ini. Jadi situasi ini sekarang sebetulnya di hitam pun nggak enak. Kenapa? Kalau tadi kan awal-awal kan hitam lari satu, putih lari dua. Itu biasanya kalau kita main Igo tuh eh, situasi kayak gitu tuh menyulitkan ya. Makanya sebaiknya kalau kita lari jangan mengcover dua batu lemah sekaligus. Ya itu memang susah gitu. Memang misalkan andai kata memang kalian di mau nggak mau dalam situasi seperti itu gitu. Diusahakan lawan pun ada dua yang lari. Nggak cuman kita doang yang lawan lari satu, kita lari dua. Kayak tadi. Hitam cukup cover satu grup, sedangkan putih harus cover kanan kiri kanan kiri. Yaitu sangat merepotkan dan sangat berat gitu ya. Oke, jadi di sini situasinya sebenarnya sedikit lebih menguntungkan putih. Ya, untuk area tengah ini ya. Ya, teman-teman lihat ini putihnya nyambung dan hitam di sini belum aman dan hitam di sini belum aman karena sejak ada cut di sini. Ya. Oke, tapi hitamnya coba cari celah dulu di sini karena putihnya di sini juga belum aman loh. Biarpun hitam kena serang sedikit dan posisinya jadi sedikit kurang enak, tapi putih di sini memang baik celah gitu. Jadi hitam coba cari celah di sini. Oke. Ya, putihnya panjang. Ya, hitamnya ambil ini dulu. Ya, jadi setidaknya dia coba nextnya kan, kalau hitamnya kesini kan dia dapat wilayah gitu, kemungkinan hidupnya tinggi. Oke, putihnya belok dulu, gitu. Jadi memastikan ini dan ini sama sekali nggak bisa terhubung, sekaligus nge-push ini juga. Kan putih ini masih harus masih lari-lari dulu, ya. Sekaligus sekarang dengan langkah ini, putih coba ngepung hitam ini semua, sekaligus hitam ini. Ya, nextnya kan putih bisa dari sini gitu, ngepung hitam ini gitu. Jadi sekarang yang cukup sibuk adalah hitam. Dia karena ada dua batu grup yang lemah gitu. Ya, hitam yang ini dan hitam yang ini. Oke, dengan batu putih ini ya, putih coba nyerang batu hitam tengah ini. Oke, lanjutnya, ya hitam ambil keima. Ya, karena di sini pun masih belum solid benar-benar terhubung. Oke, ya putih ambil Atari dulu. Ya, Atari di sini fungsinya adalah biar hitam nggak gampang bikin mata atau formasi yang bagus gitu loh. Ya, misalkan putihnya inilah. Kalau hitamnya seperti ini kan maksudnya bentuk hitam di sini kan jadi lebih bagus atau punya wilayah atau buat bikin mata tuh lebih mudah gitu ya. Makanya di sini ya sejak hitam ini putih memutuskan untuk ini dulu. Karena dengan ini kena Atari, mengatari satu batu ini, ya, putih bisa rusak hitam di sini. Ya, hitam buat bikin wilayah atau bikin dua mata di sini jadi cukup susah dengan putih jalan ke sini. Oke, lanjutnya ya hitam Nozoki. Ya, tutup. Ya, terus sekarang hitam masih mesti lari lagi. Ya, larinya pun nggak cuma sekedar lari gitu. Ingat, di sini pun putih belum aman. Ya, jadi dia lari plus nekan putih di sini. Dan ada hitam satu di sini. Oke, lanjutnya putihnya coba cut hitam. Ya, hitamnya ambil dari sini. Putihnya mundur. Ya, dia nyambung sekarang ini. Oke, putihnya turun. Ya, hitam pun harus connect. Ya, kalau nggak connect kan misalkan kalau hitamnya ini ya putih ini ya ini mati gitu kan. Ini mati ya. Ini semua aman putihnya. Hitam yang dalam masalah. Ini dalam masalah, ini dalam masalah. Jadi memang itu nggak boleh dilepas. Jadi ya ini pasti mesti belok, mesti connect dulu. Ya, lanjutnya putih tetap menyerang ini semua, sekaligus dia dapat wilayah. Jadi ini langkah yang bagus juga. Ngepung hitam ini semua, sekaligus dapat wilayah. Jadi sebenarnya prioritas putih pertama sekarang adalah nyerang ini dulu, dibandingkan ini. Ya. Kenapa? Karena kalau ini mati memang putih dapat wilayah gede. Cuman kalau hitam ini mati, ya memang ini kan besar banget, plus putih di sini jadinya aman kan. Jadi oke, putih sekarang
ambil dulu ini, dia dapat wilayah juga sekaligus nge-push hitam. Jadi prioritas putih di sini adalah dia nyerang hitam ini dulu. Oke, nanti sewaktu-waktu kan kapan aja dia bisa balik ke sini nyerang. Oke, lanjutnya ya hitam connect dulu karena di sini memang ada cutting point. Oke, ya putihnya dia mau coba counter hitam yang ini. Ya, seandainya misalkan kalau ya hitamnya misalkan ini, putihnya ini kan ini sampai mati, ya putih bagus. Sekarang buat diserang lagi oleh hitam susah gitu. Jadi di sini putih berencana ngebelah hitam. Nah, hitamnya juga dia jalankan A. Putih maju lagi, jangan kasih nyambung pokoknya. Hitamnya maju ini. Ya, kenapa misalkan hitam nggak jalan sini? Kalau jalan sini ya kemungkinan di-cut risikonya tinggi. Ya, ya ini jadi hitamnya pun nggak enak gitu. Oke, jadi ya dari sini hitamnya udah ini aja nggak apa-apa, ini putih tembus nggak apa-apa. Tapi prioritas hitam di sini tetap ngejar ini gitu loh. Jadi oke nggak apa-apa, putih maju. Ini kan artinya tembus kan. Harusnya misalkan kalau main seperti ini hitam dan ini cut misalkan ini mati gitu loh. Misalkan seperti ini kan jadi wilayah. Memang jadi wilayah. Cuman kalau putih ini selamat, hitam ini jadi bahaya gitu. Karena hitam ini belum ada mata gitu loh. Misalkan hitam main dengan cara seperti ini memang jadi wilayah hitam, tapi masalahnya kalau dua ini mati, putih ini aman, ya hitam sekarang ini bahaya. Plus ini juga masih dalam bahaya gitu loh. Ya jadi ya udah biarin aja tembus nggak apa-apa. Yang penting ini harus selamat dulu gitu loh. Kalau ini selamat bakal nyambung ke sini, ini kan jadi dalam bahaya lagi putihnya gitu. Oke, lanjutnya ya putih tetap maju lagi ya karena dia ngerusak juga wilayah hitam. Oke, tetap aja hitam harus maju lagi. Oke, sekarang dia coba nyambung dari bawah. Hitamnya pun nggak mau, dia potong. Ya, putihnya coba nyambung dari bawah dan hitam cut dari sini. Oke, ini menarik, coba teman-teman perhatikan. Nextnya putih Atari, ya ini kena Atari. Next hitam cut dari sini. Ya, dia coba potong. Tentu aja putih nggak mau dipotong. Dia blok dan hitam cut di sini. Nextnya putih Atari dan akhirnya hitam jalan ke sini dan jadi double Atari. Ya, jadi kalau tadi ya sekilas ya ketika di sini ini sekilas kayak wah putih berhasil nyambung. Ya, ternyata ada celahnya, hitam main di sini ya, Atari dan cut-nya dari sini. Ya, ini mau nggak mau blok kan. Kalau hitam sampai nyambung ya sudah, nyambung semua hitamnya. Jadi putihnya pun mau nggak mau blok, hitamnya cut, Atari dan double Atari. Kalau putihnya jalan ini, hitam kan ini. Sekarang ini semua bahaya. Putih di sini semua bahaya. Bisa mati kan? Sangat-sangat bahaya. Belum di sini pun masih ada cut kan? Gitu. Ya, jadi nggak mungkin putih ambil C, ambil B di sini. Ya, jadi mau nggak mau putih pun makan. Ya karena putih makan, hitam pun makan, gitu. Ya nextnya putih Atari, hitam Atari. Ya ini dapat satu batu. Terus ya putih coba kurung dari sini sekarang, gitu. Oke, hitamnya sekarang ini dulu. Ya, karena pertama kalau itu nggak dijalanin, ya ini kalau kena Atari bahaya kan. Buat hidupnya pun putih jadi lebih mudah. Plus ini sente kan. Mau nggak mau putih nyambung. Gitu loh. Jadi ini bagus juga. Dia menyelamatkan satu batu hitam ini. Plus bahkan sente. Ya jadi biasa profesional gitu. Langkahnya tuh pun larinya nggak cuma sekedar lari, larinya sambil nyerang. Selalu seperti itu. Oke, putihnya pun connect. Ya, hitam sekarang ini. Tetap fokusnya hitam adalah ngepung putih ini semua. Ya. Jadi ini sebenarnya mau adu hitam ini dan putih ini. Gitu. Karena putih ini juga belum aman. Sampai ini putih mati semua ya hitam menang. Gitu kan. Oke. Putihnya dia coba nyambung.
coba ingin menyambungkan ini, ya sekaligus kan kalau putih di sini kan hitam jadi nggak aman lagi di sini. Jadi mau nggak mau hitamnya pun panjang di sini. Dia nyambung connect sama temennya di sini. Oke, nextnya, ya putih makan nih, karena ini sente kan. Kalau nggak kemakan semua ya mau nggak mau makan. Ya masih sente, kena Atari kan hitamnya. Ya hitamnya juga nggak asal nyambung di sini, rugi ya. Makan aja. Nah, oke lanjutnya putih coba Nozoki, tutup. Ya, ini makan lagi karena masih sente. Ya, hitam mau nggak mau tutup. Oke, lanjutnya putih Nozoki lagi. Ya, ngintip. Hitam mau nggak mau sambung. Ya, sambungnya dengan ini, bambu join. Karena hitam jalan sini, dia menyambungkan semua batu hitam sekaligus ngurangin nafas putih satu. Ya, gitu aja. Cuman dari tadi, kalau teman-teman perhatikan di sini putih Nozoki, di sini putih Nozoki. Ya, dia sambil mau nyerang hitam, sambil ngintip-ngintip gitu loh. Sambil jalankan sente-sente, dia ngebentuk wilayah di sini gitu loh. Jadi biar di sini jadi tembok gitu lebih solid. Tujuannya itu. Nggak cuma sekedar Nozoki doang gitu loh. Jadi di sini dia jadi kebentuk tembok juga. Oke, lanjutnya ya putih ini ya dia memprotek cutting point di sini gitu kan. Sambil di sini kan putih bisa jalankan ini juga karena ada celah juga di situ. Oke, lanjutnya ya hitamnya sebelum menyerang ini lagi karena sebenarnya di sini nafasnya putih juga udah jadi lebih banyak dari sebelumnya. Hitam Atari ini dulu karena di sini putih juga masih ada celah. Gitu ya. Jadi dia balik ke sini dulu. Oke, putihnya maju, Atari sekali lagi, baru putihnya nyambung. Nah, dari sini baru hitam kembali ke sini, ya. Ya, jadi ngepush putih lagi sekarang, gitu. Karena sekarang kan kalau tadi nih sebelum sebelumnya gitu. Misalkan kalau hitam ketempatan kan putih ada ini. Ya lagi-lagi, ya ini langkah hitam ini buat mengamankan hitam satu ini. Plus nextnya kan hitam bisa dari bawah sini. Dan putih nggak punya mata, belum ada mata di sini, ya. Jadi ini langkah yang punya beberapa manfaat juga, dia menyelamatkan ini dan nanti nextnya hitam ada ini, gitu, ya. Ya ini pun bisa, gitu kan. Oke, lanjutnya, ya putihnya dia coba eh, supaya cari celah dapat mata di bawah. Oke, hitamnya juga dari sini, ya. Dia coba rusak sininya jangan sampai ngebentuk dua mata. Ya, putihnya coba blok, hitamnya Atari. Ya, putihnya connect dari sini tentu saja. Karena kalau misalkan diikutin ini connect, hitam cut dari sini, ya sudah. Putihnya semua mati, gitu kan. Ya, jadi putihnya pun ini, ya hitamnya makan. Oke, lanjutnya putih di sini. Ya, karena di sini ada celah kan, bisa cut juga di sini kan. Oke, jadi daripada di cut di situ, hitamnya tentu saja lebih milih ini. Oke, putihnya jadi bisa nyambung ke temennya. Oke, hitamnya coba blok, putihnya cut. Ya, hitamnya panjang ini. Ya, karena ada kemungkinan kan hitam ke sini Atari terus dia nyambung dari bawah sini kan. Ya itu bisa juga. Dan dua ini mati. Itu, tapi putihnya blok di sini, sekarang hitam Atari dari sini. Ya, putihnya nyambung, ya hitamnya juga nyambung. Nah, lagi-lagi putih di sini sama putih di sini nggak terkonek, nggak terhubung. Jadi putih di sini masih bahaya, putih di sini masih bahaya. Kan nextnya hitam bisa jalan sini. Kena Atari semua kan batu putihnya. Ya, jadi ya pertama nih sente dulu yang jelas Atari. Ya, nextnya ini. Kemudian putih ini. Mau nggak mau kan. Karena kalau misalkan putihnya ya kemana dulu misalnya sini dulu Atari terus ke sini ya ini kemakan kan percuma juga gitu loh. Ya jadi memang ini yang paling penting dulu ambil ini dulu. Oke. Ya lanjutnya ya nextnya hitamnya ya tentu aja amankan ini. Ya kalau misalkan hitamnya ke tempat lain misalkan ya eh, ya kemana lah misalkan ini. Ya putih ini. Hitam nggak punya mata di sini.
malah hitam semua mati gitu. Ya jadi hitamnya pun nggak bisa pindah ke tempat lain asal aja gitu loh. Jadi hitamnya begitu putih ini, putihnya coba hidup ya hitamnya pun harus hidup dulu sininya. Oke lanjutnya, ya dia coba ngerusak hitamnya juga. Next, ya, ya ini salah satu teknik karena di sini biar putihnya juga nggak maju lagi. Ya makan, ya hitam tinggal turun. Oke, ini sente tentu saja tutup. Oke, putih pindah sini. Oke, kenapa misalkan putih kok nggak jalan sini aja gitu loh. Nextnya, hitam bisa jalankan ini, putih ini, hitam ini. Oke, misalkan kita coba adu ya. Kita adu, misalkan putih ini dulu, hitam ini, putih ini, hitam ini, Atari, tutup. Putih kan nggak bisa maju sini. Ya, ya hitam maju sini. Ini Atari, kita bisa makan sini langsung, gitu langsung aja bisa. Oke, putihnya bisa mati duluan, gitu. Oke, atau misalkan dari sini putihnya ini dulu deh. Hitamnya ini makan, oke. Tetap aja hitam ada ini kan. Kalau putih ini kan tinggal makan semua. Kalau putihnya ini, ya ini koknya dua. Hitam bisa kok dari sini gitu loh. Kalau misalkan uh, ini tutup kan nggak mungkin, karena pasti langsung dimakan kan, gitu loh. Jadi unggulnya masih di hitam gitu loh. Makanya putih jalan di sini pun percuma karena ininya belum aman gitu ya. Karena putih daerah sini pun masih bisa diserang, kecuali di sini putihnya udah aman gitu loh ya. Udah aman, misalkan udah pasti jadi dua mata gitu loh. Ya, baru hitam harus hidupin juga di sini gitu loh. Ya, jadi di sini putih memutuskan ini dulu. Ya, jadi tadi yang saya bilang di sini memang belum aman gitu loh. Sebenarnya putih mau ngamanin ini ya nggak masalah sebetulnya. Cuman dia nggak mau kehilangan timing nyerang ini gitu. Karena untuk ngidupin ini dulu, ya misalkan kalau putihnya jalan ke sini dulu gitu, mesti hidupin dulu gitu. Dia kemungkinan putih akan kehilangan timingnya gitu. Jadi buat buat nyerang hitam. Jadi di sini pertimbangan putih adalah oke nggak apa-apa misalkan seandainya ini pun mati gitu. Jadi ini memang belum hidup ya, tapi bisa hidup bisa gitu. Tapi putih nggak mau fokus di sini dulu, dia mau balik fokus di sini lagi dulu. Ya, alasannya begini. Putih ini belum punya dua mata semua, besar sekali gitu loh. Kalau cuma sekedar nyelamatin batu putih ini doang, oke ini selamat, ya ini kan masih bahaya putihnya gitu loh. Jadi pertimbangannya putih itu. Jadi bukan memilih nyelamatin putih ini dulu, tapi fokus nyerang ini dulu. Biar kalau hitam ini mati kan semua ya putih juga menang. Kan hitam ini juga masih bahaya. Kalau putih sini juga bisa kan, gitu. Jadi oke fokus putih sekarang di sini nanti dulu aja. Nanti ya sewaktu saya bisa hidupin kapan aja gitu loh. Nanti kan bisa jalan ke sini putihnya. Ya tapi ini dulu yang penting. Kita push lagi hitamnya di sini, gitu. Putih berpikir seperti itu. Oke, hitamnya belok di sini. Ya, memperpanjang nafas juga iya, dan di sini kan jadi ada celah. Nah, celahnya di sini misalkan putih hiduplah di sini. Ini loh. Kalau putihnya paksa potong, ya hitamnya cut aja. Ini kan bahaya kalau putih makan ini ya hitam dari sini. Ribet kan? Ya, jadi ya ini langkah yang bagus. Mau nggak mau putihnya pun turun. Ya, dia nggak ngasih hitam nyambung dari bawah. Oke, lanjutnya hitam ini juga sende ya, karena hitam bisa makan ini kan, gitu loh. Mau nggak mau putihnya juga nutup. Dia nggak mau ambil resiko koknya rugi di dia. Oke, hitamnya ini juga sente, menyambungkan batu hitam sekaligus sente di sini kan. Mau nggak mau dia tutup. Karena kalau nggak tutup, misalkan ya, uh, hitam ambil ini, hitam semua hidup di sini, putih semua mati. Ya, rugi nantinya gitu. Ya, misalkan ini hidup dulu lah gitu. Tetap aja nanti ini kan harus jalanin gitu.
Ya, mungkin jalan langkah seperti ini pun mungkin kan. Oke, jadi di sini ya sente, ya putihnya mau nggak mau nutup kan, gitu. Oke, lanjutnya ya hitam balik ke sini. Ya, jadi hitam nggak ke sini lagi dulu, ya. Dia coba rusak ini lagi dulu. Ya, rusak ini dulu. Karena di sini memang masih banyak cutting point. Oke, dia maju lagi hitamnya. Putihnya ini, karena ini sente ya. Kalau putih cut di sini kan hitamnya mati terus dia connect semua. Oke, tapi hitamnya pun ya dia menyelamatkan dua batu ini, tapi nggak sekedar connect seperti ini aja. Dia lari, ini kan nggak bisa cut lagi di sini. Sekaligus kan ada cut di sini juga, gitu loh. Kalau sampai hitam cut di sini, dua ini mati, ya dia nyambung semua, gitu. Jadi profesional tuh hebatnya gitu, dia larinya tuh nggak sekedar asal lari. Ya, ini kalau sekedar asal lari kan nyambung ini aja, gitu loh. Tapi profesional tuh gitu, dia larinya nggak sekedar asal lari. Ini lari sekaligus counter, kan ini udah cut di sini. Mau nggak mau jadinya putihnya juga nyambung, gitu loh. Jadi teman-teman bisa mencari langkah-langkah seperti itu. Kalau lari nggak, jangan asal lari aja gitu. Lari yang sambil nyerang, itu paling bagus. Oke. Ya, jadinya hitam jadi maju lagi. Oke. Putihnya blok. Ya, kalau nggak, hitam maju lagi ke sini ya, dipotong gitu. Misalkan putih inilah, kepotong semua ya ini mati duluan putihnya gitu. Oke, jadi putihnya blok. Tapi tetap aja di sini masih banyak cutting. Oke. Ya, hitam ambil dari sini dulu, ya putih sabar aja sini. Karena kalau hitam maju lagi kan dia tinggal blok aja nggak masalah. Gitu. Ya, jadi langkah sabar. Oke, lanjutnya. Ya, hitam cut di sini. Kalau misalkan putih di sini, hitam ini. Ya, kalau putihnya ini, hitam masih ada ini. Kalau putih blok di sini ya, ini mati semua jadinya putihnya. Di sini putih mati semua. Gitu. Oke. Misalkan putihnya ini bagaimana? Hitamnya dari sini. Putihnya ini, hitam pun bisa maju ini dulu tetap. Ya, jadi banyak cutting point masalahnya. Masalahnya terlalu banyak cutting point putihnya. Ya, di sini pun ada cutting point lagi kan, gitu. Di sini pun nanti ada cutting point lagi. Oke, jadi banyak cut di situ. Ya, ini teknik potong yang bagus dari hitam. Putihnya nyambung dari sini. Oh, sorry. Hitamnya sini, putihnya ini. Ya, ya hitamnya pun cut dari sini. Ya, putihnya cut balik, hitamnya cut dari sini. Ya, itu risiko punya banyak cutting point. Cutnya di mana-mana. Oke, putihnya mau coba blok pun atau mau nyoba nyambung pun, hitamnya cut lagi di sini. Ya, putihnya maju, hitam Atari. Atari 4 batu. Oke, putihnya makan, hitamnya Atari lagi. Ya, putihnya mau nggak mau nyambung. Dan di sini, hitam nggak perlu takut di sini kan. Hitam nggak perlu takut putih cut di sini. Kalau putih cut di sini tinggal dimakan. Bagusnya tuh itu. Oke, lanjut. Hitamnya cut di sini sekarang. Nah, putihnya coba ini. Ya, ini langkah yang seperti tadi gitu. Jadi punya dua manfaat. Kalau tadi kan, misalkan kalau putih misalkan, contoh inilah. Hitam kan bisa makan putih ini, gitu ya. Terus lari keluar. Oke, jadi putihnya ini. Karena kalau hitamnya ini kan dia tinggal nyambung. Ya, bukan hanya itu, di sini jadi ada cut. Gitu. Putih bisa cut di sini. Oke, lanjutnya, langkah selanjutnya hitam adalah ini. Dan sampai di sini, putih menyerah. Kenapa menyerah? Ya, sebenarnya kan putih bisa aja ini nyambung kan.
gitu. Ya misalkan kalau nggak nyambung, maksudnya kalau putihnya ke sini ya hitam bisa ini dan dua ini mati kan. Ya jadi misalkan putihnya nyambung di sini, ya hitam pun ini bisa gitu loh. Cuman di sini hitam pun bisa mengabaikan cutting di sini dan nangkap putih ini semua. Ya coba lihat putih ini, kalau ini mati, ya kalau kalau bentuk seperti ini ya pasti mati lah. Putih ini mati, ini pun mati semua kan. Jadi kalau ini mati semua, hitam nilainya gede banget, bener-bener gede banget. Sekalipun misalkan putih cut di sini dan ini hitam mati nih, saya di sini hitam mati, ya hitam mati semualah di sini. Tapi kalau putih di sini semua mati ya kalah gede. Ini hitamnya udah bener-bener gede banget gitu kan. Ya, belum di sini masih ada hitam banyak. Jadi kalau sampai ini mati semua ya hitam gede banget gitu loh. Tapi misalkan kalau putih coba lari-lari ini ya larinya pun masih berat juga karena di sini juga masih ada hitam. Oke, taruhlah putih misalkan di sini berhasil lari gitu ya. Terus hitamnya ambil jalan ini, hitamnya lari keluar, putih yang ini sekarang yang mati semua gede gitu. Ini putih semua mati gede sekarang kalau hitamnya ini selamat kan. Jadi gitu. Jadi ibaratnya langkah manapun yang diambil putih pasti ada yang mati gede. Karena itu di sini dia resign. Sekalipun di sini bisa aja putih nyambung, hitam sini dan putih cut di sini dia makan hitam semua di sini, tapi ya ini matinya gede banget gitu. Nah, misalkan kalau putihnya coba lari ini dan hitamnya makan ini, hitamnya selamat, putih di sini semuanya mati gitu. Ya. Jadi sebenarnya itu kelemahan di mana kalau kita coba mengcover dua grup batu yang lemah secara bersamaan. Jadi kita sibuk di sebelah sana, sibuk sebelah sini gitu loh. Ya. Jadi ada kalanya, ada baiknya juga, ada waktunya kita fokus ke yang paling kita utamakan dulu. Fokus utama kita di mana. Jadi seperti tadi hitam mainnya pun di sini kan dari tadi kalau teman-teman lihat ini dari tadi nggak jalan-jalan, maksudnya hitam nggak coba selamatkan ini gitu loh. Jadi tetap hitam fokus yang gede dulu. Karena kalau hitam bisa dapat yang gede dulu, ya udah pasti menang, jaminan gitu kan. Nah, baru nextnya dia bisa sambil cari celah di sini, cut putih di sini, akhirnya ya bagusnya kita menang dengan misalkan kalau hitam nggak nangkap semua batu putih ini, ya nangkap semua batu putih di sini, gitu. Jadi ya ini bisa dibilang kemenangan besar lah, gitu loh. Jadi sudah pasti dipastikan ada batu putih yang mati dalam jumlah besar, ya sejak hitam jalan di sini. Gitu. Jadi karena itu di sini sekalipun putih bisa connect aja, tapi tetap aja hitam ambil ini, ya sekalipun putih cut di sini ini mati semua kan percuma. Gitu loh. Jadi yang manapun buat putih memang pasti ada yang mati gede karena itu di sini putih memutuskan resign gitu ya. Ya jadi di sini Rafif menang resign gitu. Oke, jadi mungkin kira-kira itu sih dari review gamenya antara Rafif dan Choco Sumi ini gitu ya. Jadi game ini menurut saya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat luar biasa juga karena ada saling serang juga sebenarnya di sini. Oke, mungkin awalnya karena hitam dia mempunyai tembok yang bagus di awal-awal gitu. Di awal permainan bentuk sepertinya buat hitam juga udah bagus ya. Ya, cut di sini yang termasuk saya bilang kuncinya ya karena hitam lari ke sini, ini putih kan jadi belum aman, putih di sini belum aman. Ya, jadi ini disibuk setelah itu kan teman-teman yang lihat seperti tadi, putih jadi cover ini dan cover ini gitu. Cover dua grup sekaligus gitu. Ya memang tadi putih pun sempat memberikan balasan juga, hitam jadi sempat tertekan juga gitu ya. Cuman langkah-langkah yang seperti hitam yang di sini ya itu juga sangat bagus. Jadi langkah-langkah yang dia punya dua maksud, nggak cuma satu tujuan. Jadi satu langkahnya profesional itu biasanya punya dua tujuan. Kalau nggak A ya B gitu. Ya nggak cuma dua, bahkan bisa tiga atau lebih gitu seperti itu. Cuman memang di sini posisinya bagus di hitam. Memang sejak awal hitam punya tembok di sini gitu. Terus berhasil membelah putih jadi dua seperti ini gitu. Jadi putih dipaksa lari dua grup lemah secara bersamaan itu yang menurut saya kunci kemenangan hitam gitu ya. Dan tentu saja langkah-langkah cutting hitamnya yang tadi sangat luar biasa gitu ya. Oke, mungkin itu aja kira-kira yang
yang ingin saya sampaikan gitu ya pada review kali ini. Jadi mungkin ya tentunya nggak secara mendetail dalam seperti apa gitu ya. Jadi karena mungkin aja atau ya memang pastinya mereka punya pemikiran yang mungkin lebih dalam gitu. Jadi saya hanya menggambarkan luarnya aja yang tampak sekilasnya aja gitu ya. Oke, jadi seperti itu kira-kira. Ya, oke, silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang kira-kira menyukai Go Baduk atau Weci. Ya, silakan share channel ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin belajar gitu. Jadi silakan cek di kolom playlist. Jadi di sana banyak sekali video-video tutorial untuk pemula yang sudah saya upload di sana. Jadi teman-teman bisa cek di sana. Jadi buat yang pemula yang baru betul-betul pengen belajar bisa mengikuti channel ini juga. Oke, silakan cek di kolom playlist. Silakan cek juga di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada informasi-informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Oke, ya mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.